Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Desmaniar, NIM 0201 18013. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang mediasi. Di antaranya, pengertian dan landasan hukum mediasi, mediasi di dalam dan di luar pengadilan, peran dan fungsi mediator dalam mediasi, tipologi mediator, dan tahapan dalam proses mediasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian mediasi dan landasan hukum mediasi. Pengertian mediasi. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediar, yang berarti di tengah atau berada di tengah. Karena orang yang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah atau menengahi orang yang bertikai. Dari segi terminologi atau istilah, terdapat banyak pendapat mengenai pengertian mediasi. Di antaranya, mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak atau imparsial bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa, membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Syahrial Abbas, seperti yang dikutip oleh Rahmat, menjelaskan bahwa mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga atau mediator yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Yang kedua, dasar hukum mediasi. Mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, HIR pasal 130 atau pasal 154 RBG 13. Adapun poinnya, A. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Poin kedua, jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuat sebuah surat atau akta van vergelijk tentang itu di mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Poin ketiga, keputusan yang demikian tidak diizinkan banding. Yang keempat, jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan yang berikut dituruti untuk itu. Landasan hukum yang kedua, KUH Perdata bab 10 7 tentang perdamaian pasal 1851 sampai 186.414. Landasan hukum yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32. Landasan hukum yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Landasan hukum yang kelima, SEMA Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama, menerapkan lembaga damai yang kemudian direvisi oleh Perma Nomor 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 15 Perma Nomor 01 Tahun 2008 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara pengadilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang kedua adalah mediasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang pertama, mediasi litigasi di dalam pengadilan. Setiap perkara perdata dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seseorang atau beberapa orang
terhadap seseorang atau beberapa orang lain yang menurut pihak menggugat ada hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak tergugat, atau ada kewajiban tergugat kepada penggugat yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Penggugat karena telah berkali-kali meminta haknya kepada tergugat, tidak juga berhasil, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan harapan hakim dapat mengembalikan hak penggugat atau menghukum tergugat memenuhi kewajibannya. Kemudian, hakim dibebani kewajiban untuk dapat mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, dan boleh jadi para pihak menunjuk mediator yang bukan hakim atau orang lain di luar pengadilan. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian penuh dari pimpinan pengadilan, seperti telah memiliki daftar mediator dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan mediasi. Hal lain yaitu para pihak dapat didampingi oleh penasehat hukum. Para pihak wajib menghadap kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Kesepakatan hasil mediasi ditandatangani oleh para pihak dan dapat dikukuhkan majelis hakim sebagai akta perdamaian. Mediator dapat melakukan kasus. Mediator dengan kesepakatan para pihak dapat mengundang ahli. Jika mediasi gagal, maka pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan. Mediator tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan. Mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya, sedangkan di tempat lain biaya yang dibebankan kepada para pihak. Mediasi oleh hakim tidak dipungut biaya, sedangkan mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak atau kesepakatan. Yang kedua, mediasi non-litigasi atau di luar pengadilan. Mediasi non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan. Pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi media tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Mediasi perkara di luar pengadilan dapat juga dilakukan melalui badan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi. Hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai litigasi swasta, di mana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim, tetapi seorang arbiter. Untuk dapat memenuhi prosesi arbitrase, hal pokok yang harus ada adalah klausula arbitrase di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau perjanjian arbitrase. Dalam hal sengketa tersebut sudah timbul, namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan, maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Yang ketiga, peran dan fungsi mediator. Peran mediator. Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang menengahi suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Seorang mediator juga diharapkan dapat merumuskan berbagai pilihan sengketa yang dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya, peran utama seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Sebagai pihak yang netral, yang melayani kedua belah pihak, mediator juga harus mampu melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau individu, dan membawa mereka pada 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama,
memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak. Yang kedua, memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Yang ketiga, memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa. Mediator diharapkan mampu bersikap netral, membina hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bersengketa, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalisir perbedaan, dan menitik beratkan pada persamaan, yang semuanya bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atau suatu penyelesaian. Howard Raifa melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran yang lemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut: penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi netral, pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab, pengendali emosi semua pihak, pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu, yang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal berikut: mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, tipologi mediator. Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi, di mana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Dari sikap mediator tersebut dapat diidentifikasi tipe-tipe mediator. Yang pertama, mediator otoritatif. Tipe otoritatif adalah mediator dalam proses mediasi. Dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat tergantung pada mediator, sehingga peran para pihak sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa mereka. Mediator dengan tipe ini dapat pula menghentikan pertemuan antar para pihak jika ia meresahkan pertemuan tersebut tidak efektif tanpa meminta pertimbangan dari para pihak. Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputar akar persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita dari pihak yang bersengketa, tetapi lebih banyak menggali cerita dari pihak. Pada sisi ini, para pihak terlihat agak pasif dalam mengemukakan persoalannya, sehingga lebih banyak bergantung pada mediator. Kemudian, mediator social network. Mediator dengan tipe social network adalah tipe mediator di mana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertujuan membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, antara dua tetangganya, rekan kerjanya, teman usahanya, atau antara kerabatnya. Mediator yang bertipe social network dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada ia miliki, guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
Mediator social network mengarahkan sengketa yang ia tangani kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika ia bergabung dalam kelompok sosial. Keberadaan mediator jenis ini cukup penting, terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu. Jaringan sosial yang dimiliki akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang berlangsung. Kemudian, mediator independen. Mediator independen adalah tipe mediator di mana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh manapun, sehingga ia sangat leluasa menjalankan tugas mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak karena memiliki kapasitas dan skill dalam penyelesaian sengketa. Umumnya, tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa. Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa para pihak. Ia menjaga imparsialitas dan netralitas dalam pengaruh manapun termasuk dari para pihak. Mediator jenis ini semata-mata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi tanpa tergantung pada pihak manapun. Yang kelima, tahapan dalam proses mediasi. Yang pertama, tahap pembentukan forum. Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Mediator memberitahu kepada para pihak mengenai bentuk dan proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negosiasi mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak. Bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak dimintai komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku. Yang kedua, tahap pengumpulan dan pembagian informasi. Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak yang mediator dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilahkan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena fakta yang disampaikan para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda. Ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas. Ini semua harus diperhatikan oleh mediator. Yang ketiga, tahap penyelesaian masalah. Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan kadang terpisah menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini, terkadang mediator mengadakan kaukus dengan masing-masing dalam mediasi. Suatu kaukus merupakan pertemuan sendiri para pihak pada satu sisi dengan mediator. Mediator juga dapat membantu suatu pihak untuk menentukan alternatif untuk menyelesaikannya, mengeksplorasi, serta mengevaluasi pilihan-pilihan, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian secara lebih terbuka.
Apabila mediator akan mengadakan kaukus, harus menyelesaikan penyelenggaraan kaukus ini kepada para pihak. Menyusun perilaku mediator sehubungan dengan kaukus yang mencakup kerahasiaan, yaitu mediator tidak akan mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali sudah diberi wewenang untuk itu. Hal ini untuk menjaga netralitas dari mediator dan akan memperlakukan yang sama pada para pihak. Yang keempat, tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang mereka setujui dan sepakati. Akhirnya, para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, dengan adanya proses mediasi ini diharapkan dapat mengurangi beban pikiran di pengadilan dan menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan, sehingga tidak langsung dapat membentuk independen judiciary. Dari segi sumber daya manusia, kebetulan IICT dengan Mahkamah Agung sedang mencoba membuat proyek percontohan di 4 pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Padang, dan Bengkalis. Di sini kita memang akan mencoba menyediakan sumber daya manusia dan sarana, karena memang mediasi ini dimungkinkan untuk tidak memakai ruang pengadilan, karena ruangannya harus lebih informal. Setelah itu setahun kemudian, kita akan mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangannya. Walaupun masih terdapat banyak hal yang harus disempurnakan, namun mudah-mudahan dengan adanya Perma disertai dengan 4 proyek percontohan dapat diketahui bagian-bagian mana saja yang harus disempurnakan. Baiklah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.